Sambo ini merusak seluruhnya. Menurut saya seleksi untuk menjadi pimpinan unit di kepolisian dan TNI itu harus hati-hati. Jangan orang sembarangan, nanti memerintahnya sembarangan juga. Lalu sewenang-wenang dia kalau tidak dituruti, padahal perintahnya jahat. Yang ganjal itu pengakuan-pengakuan dari Sambo yang selalu bertahan bahwa itu karena ada pelecehan di Magelang. Itu kan sesuatu tidak masuk akal ya. Jangan ada pikiran untuk melindungi institusi lalu menutupi kasus. Kenapa sih kita melindungi institusi kita? Yang harus kita lindungi ini negara. Sambo menurut Bapak kira-kira akan seumur hidup hukuman mati? Saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan ya pesanan itu agar hukumannya nanti angka saja lah, jangan huruf. Baradae sebagai justice kolaborator pantas mendapatkan hukuman berat, ringan, apa bebas? Menurut saya layak dia mendapat keringanan karena dia dalam tekanan. Bahkan secara teori bisa bebas. Oke. Bisa bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya. Dan kali ini saya Rumah Uya nebeng ngontrak di kantor Polhukam. Kantornya Pak Mahfud MD. Nah, makasih Pak, saya udah dikasih waktu loh Pak. Selamat numpang. Iya, saya nggak bayar kontrakan nggak Pak? Pak Mahfud, tapi ini pertama kali saya datang ke sini, saya ngelihat ini ada mantan-mantan Menko Polhukam dari zaman era dulu sampai sekarang. Iya tuh yang pertama Pak Panggabean. Pak Panggabean. Pak Surono, yes. Pak Sudomo. Susilo. Yes, ini banyak banget Pak. Banyak. Dan ini rata-rata bintang 4 semua Pak ya? Bintang 4 semua. Bintang 4. Bapak bintangnya semua. Lebih dari bintang 4 ya? Bintang 9. 9. Satu-satunya Menko Polhukam yang tidak dari militer berarti Pak? Iya, iya. Satu-satunya dan yang pertama kali ya. Yang pertama dan satu-satunya. Orang sipil berarti? Orang sipil. Berarti merintahin jenderal-jenderal Pak? Iya, merintahin. Susah nggak Pak? Kerjasama lah. Oh iya. Susah nggak tuh Pak? Ini kan enggak juga, enggak. Itu kerjasama dengan jenderal itu lebih terukur ya, lebih tegas, lebih deliver gitu ya. Lebih jelas ya? Lebih jelas gitu ya. Beda dengan orang sipil yang kadang-kala terlalu banyak belok-beloknya, meskipun ya benar juga karena itu dalam rangka gaya pergaulan aja kan. Tapi kalau dengan militer tegas, Anda minta apa meskipun main-main tuh datang nanti. Iya, betul. Dikira sungguhan, dikira instruksi gitu. Gak bisa basa-basi Pak? Gak bisa basa-basi gitu. Nah, Pak Mahfud ini adalah orang sipil yang menurut saya gaya militer menurut saya Pak. Apa iya? Dari tweet-tweetnya, dari pernyataannya gitu. Contohnya aja waktu kemarin kasus Verdi Sambo pertama kali Pak. Ya. Tweet atau pernyataan Pak Mahfud ini beda sendiri dari pernyataan-pernyataan lain. Kompolnas ngomong apa, Pak Mahfud ngomong apa. Pernyataan polisi ngomong apa, Bapak ngomong apa. Komnas HAM ngomong apa, saya ngomong apa. Betul, iya kan. Nah Pak, sekarang gini Pak, kasus Verdi Sambo. Sampai sekarang nih udah mau masuk ke pembacaan tuntutan. Ya, minggu depan. Minggu depan. Yes. Nah Pak, Bapak ngelihat kasus ini gimana Pak? Kan kemarin Bapak juga yang bilang bahwa Presiden marah waktu itu kan, melihat penanganan kasus ini sangat lambat. Pak Mahfud juga bilang waktu itu, ini kalau nggak salah Pak ya, seingat saya Bapak pernah bilang bahwa Verdi Sambo itu ibarat punya kerajaan sendiri di dalam kepolisian, sehingga membuat kasus ini lambat. Tapi setelah pernyataan Bapak itu ada ini nggak sih upaya dari pemerintah untuk mengatasi supaya ini nggak lambat gitu? Ya itu kita dorong, kita koordinasi terus dari kita panggil ke sini Kompolnas, kita komunikasi dengan Bareskrim, dengan Kapolri terus sampai akhirnya tanggal 8 itu pengakuan gitu ya. Muncul pengakuan sehingga semua skenario lalu hari itu bubar. Tetapi memang pada waktu itu kan sampai sebulan ya, tanggal 8 Juli peristiwanya, tanggal 8 Agustus baru mengaku. Apa yang terjadi karena TKP-nya tuh udah rusak, sudah diacak-acak itu, Duren 3 sudah rusak sehingga pada waktu itu setiap akan ada pemeriksaan itu diusir, gitu. Itu di situ kan kantor yang paling angker lah ya, paling galak gitu. Setiap ada orang memeriksa diusir macam-macam, sehingga pada waktu itu ya Kapolri mengambil langkah yang tepat sesuai dengan yang kami hitung di sini. Itu kalau tidak dilakukan bedol deso nggak bisa. Kalau cuma dipindah satu di gitu, langsung kan malam itu juga dipindah semuanya.
lalu tidak ada komunikasi satu sama lain, besoknya Polri berhasil mengungkap pengakuan si Eliezer. Sesudah Eliezer ngaku, Sambonya nggak bisa nolak, kan itu kuncinya. Ya, padahal Eliezer itu juga sebelumnya sudah berhasil mengecoh Komnas HAM ya. Ketika dipanggil itu dia, bener sebenarnya Mbak, iya saya yang nembak. Kenapa nembak? Pokoknya enggak tahu lah, saya kalap aja gitu. Dia terus nutup peristiwa itu. Nah, kami berikan di sini itu mesti dalam tekanan. Oleh sebab itu tuh harus dipindah gitu. Dan sama pikiran kami dengan Kapolri, sesudah dipindah itu tanggal 8 langsung ngaku, besoknya Sambonya juga ngaku kan, baru besoknya lagi istrinya dan seterusnya yang Tapi Pak, ini kan insting apa Pak? Pertama kali Bapak mengeluarkan statement yang berbeda bahwa ini tidak mungkin tembak-tembakan, kurang lebih kayak gitu kan dulu di awal kan, dari hari pertama setelah berita kedua. Bapak insting atau analisa atau apa Pak? Iya, insting juga campur analisa. Instingnya itu karena dulu saya hakim. Saya lama jadi hakim, saya selalu mulai dengan kecurigaan. Nah, itu satu. Lalu keterangannya memang kan tidak masuk akal tuh ya, Kapolres Jakarta Selatan memberi keterangan yang begitu seriusnya. Begitu seriusnya, tapi seperti doorstop saja, kayak seadanya. Lalu yang kedua, kenapa peristiwa terjadi hari Jumat kok baru Senin diumumkan? Itu kan tidak masuk akal. Kalau alasannya misalnya, wah ini karena hari libur, mana pula peristiwa begitu? Karena ikut libur diurus, nggak boleh, saya bilang. Nah, di situ saya lalu nggak mungkin nih tembak menembak. Saya harus mengubah perspektif. Baik Komnas HAM saya nggak ikuti Komnas HAM, karena Komnas HAM sampai saat terakhir masih percaya itu kalau Sambo enggak terlibat apa-apa Pak. Saya sudah periksa ke rumahnya, saya datang, kalau Sambo enggak terlibat. Bapak nanya ke Komnas HAM? Saya ke sini, saya tanya. Dia bilang yakin, sampai ketika Eliezer itu dipanggil untuk memberi kesaksian, saya undang ke sini, semakin yakin kalau memang Eliezer itu Pak. Tanya, berapa kali kamu? Pokoknya kenapa nih Mbak? Enggak tahu lah, pokoknya saya kalap gitu aja. Enggak bercerita. Ya karena memang sekarang kita lihat di pengadilan memang oleh Sambo dikatakan kamu akan bebas, kamu akan SP3, pokoknya jangan ngaku saja kan gitu kan di pengadilan. Nah, ternyata enggak bisa kan, desakan publik kita semua. Ya orang-orang seperti Anda lah ya, orang wartawan dan sebagainya itu kan mendorong kita untuk maju kuat kan, untuk menggali ini. Kan tidak bisa Kapolri sendirian, saya tidak bisa sendirian, harus rame-rame lah. Itu apa namanya, gunanya kebersamaan untuk membangun opini yang benar itu. Betul Pak. Nah Pak, Bapak ngikutin persidangan Sambo sekarang Pak? Ikut. Kejanggalan-kejanggalan apa yang Bapak lihat sebagai seorang pribadi? Kalau proses persidangannya menurut saya tidak ada kejanggalan, bagus. Yang janggal itu pengakuan-pengakuan. Yang ganjal itu pengakuan-pengakuan dari Sambo yang selalu bertahan bahwa itu karena ada pelecehan di Magelang. Itu kan sesuatu tidak masuk akal ya, menurut saya lah ya, menurut publik juga. Yang sudah di SP3 kan waktu di Jakarta kan? Iya, sudah SP3 kan gitu, dan bagaimana orang dilecehkan gitu masih sempat jalan bersama gitu. Dan macam-macam lah ya, itu tidak masuk akal. Senarionya juga, jawabannya juga tidak terkonfirmasi ya. Misalnya ketika dia mengaku saya tidak perintah nembak, tapi kan yang lain ada yang dengar gitu. Dan macam-macam lah, nanti kita lihat di pengadilan gitu. Bapak percaya ada pemerkosaan di situ? Enggak percaya sama saya sekali. Sama sekali enggak percaya sampai sekarang. Tapi saya minta maaf, tidak ingin mempengaruhi jalannya sidang. Ini kan pendapat pribadi aja. Iya, tapi sama sekali tidak masuk akal. Oke, menurut Bapak kira-kira Baradae sebagai justice kolaborator pantas mendapatkan hukuman berat, ringan, apa bebas? Menurut saya, Bapak kan juga ringan ya. Menurut saya ringan, karena kalau dia tidak bicara kan tidak terbuka. Ya karena dia semua berbalik. Memang dia semula menutupi sampai tanggal 8. Bayangkan Anda, sebulan dia bertahan bohong gitu bahwa saya yang menembak gitu. Tapi begitu dia buka, besoknya terbuka semua. Seluruhnya, termasuk pada kisah-kisah perintangan dan sebagainya. Menurut saya layak dia mendapat keringanan karena dia dalam tekanan. Bahkan secara teori bisa bebas.
Bisa bebas. Secara teori ya. bisa bebas. Secara teori bisa bebas, tapi nggak tahu hakimnya mau nggak tuh membebaskan. Sambo, menurut Bapak kira-kira akan kena 340 atau 338? Menurut saya 340. 340. Seumur hidup hukuman mati? Nggak tahu kalau itu. Ya di antara itu. Di antara 340 itu ya. Iya. Oke. Saya kok percaya itu 340 ya. Meskipun konon saya dengar selentingan sudah ada gerakan-gerakan. Iya. Ya, pesanan itu agar hukumannya nanti angka saja lah, jangan huruf. Tahu maksudnya? Kalau angka itu artinya 20 ke bawah. 20 ke bawah. Kalau huruf itu hukuman mati atau seumur hidup, itu huruf kan? Iya. Kalimatnya itu kan. Betul. Nah, ya sudahlah kita lihat. Mudah-mudahan itu hanya fitnah. Tapi saya dengar dengar hanya hoax atau fitnah ya. Saya sudah dengar ada gerakan begitu sih. Kalau sampai terjadi ada keputusan yang membuat masyarakat atau publik kecewa kira-kira, mungkin nggak? Saya kira enggak lah ya. Saya Karena kalau melihat jalannya ya, persidangan, iya kan sidangnya sangat terbuka. Iya. Tapi ada banding dan kasasi Pak, tertutup. Oh iya, iya. Banding dan kasasi itu sebenarnya terutama di kasasi nanti ya, itu kan hanya memeriksa penerapan hukumnya. Iya. Bukan memeriksa faktanya. Fakta kan sudah ada terbuka. Iya. Sekarang penerapan hukum benar apa tidak, itu nanti dibanding kasasi gitu. Gitu. Fakta itu sudah tidak bisa diubah lagi. Pak Mahfud, kasus masih berhubungan dengan kepolisian. Kasus Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Apa komentar Pak Mahfud? Ini kayaknya kasusnya nggak sepopuler Sambo ya? Apa tertutup oleh kasus Sambo? Ya mungkin tertutup oleh kasus Sambo dan mungkin ada juga pihak yang ingin menutup-nutupi ini sampai batas tertentu. Saya sendiri sih kalau kasus Teddy Minahasa apapun pembelaannya gitu, saya yakin bahwa dia memang melakukan itu. Iya. Ya karena Menko Polhukam pasti punya lah data ya. Bagaimana dulu diperiksa, bagaimana ininya pasti kan saya punya informasi-informasi yang sekurang-kurangnya merupakan proses pemeriksaan yang lengkap dan saya bisa menganalisis memang itu terjadi dan jaringan itu memang banyak. Jaringan itu memang ada. Iya, itu kan bagian dari kalau banyak cerita kan kalau polisi itu menyita barang misalnya 20 kilo gitu, yang 10 kilo tuh diganti sagu gitu kan. Nah, itu beredar lagi gitu. Lalu ada yang ini saksikan dibakar, yang dibakar tuh misalnya bukan benar. Itu bukan cerita rahasia, selalu muncul cerita-cerita seperti itu. Dan ini bagian dari itu menurut saya, dan itu sangat berbahaya. Dan memang ada di kepolisian berarti? Memang ada, bukan hanya di kepolisian, tentara juga kan. Ingat dulu di Maluku atau di mana tuh, seorang tentara udah kolonel kan berpidato, saya akan berantas narkoba, malamnya dia yang ditangkap. Oh iya. Ada kan masih ingat? Ada, banyak yang begitu itu. Dia yang menjadi pengedarnya, dia juga dalam kasus-kasus tertentu menjadi bandarnya dan seterusnya. Kalau Pak Mahfud kritik kepolisian enak, nggak dilaporin. Kalau saya bulan ini udah dilaporin banyak soalnya. Oh iya? Iya Pak. Nggak, saya kira kepolisian arif juga sekarang, ya orang lapor kan bebas saja ya. Karena kalau Pak Listio Sigit kan pernah bilang katanya, barang siapa yang mengkritik kepolisian paling keras itu sahabat polisi. Iya. Kita pegang omongan Pak Kapolri aja. Dan betul itu Pak Sigit kan sudah mengeluarkan gitu. Pokoknya harus kalau laporan tuh harus direspons. Bahkan sekarang yang terakhir saya dengan laporan yang dari WA pun, dari SMS pun supaya direspon, didalami. Keren tuh Pak. Itu kan Pak Listio Sigit gitu. Iya bagus, karena saya sendiri kalau merespons laporan lewat WA itu enggak kuat, terlalu banyak. Banyak banget. Iya Pak. Iya kan, kalau tertulis kan saya bisa diskusi, pelajari dulu nanti lapor ke saya kan gitu. Tapi bagus instruksinya Pak Sigit menurut saya. Harusnya sidang atau kasus Teddy Minahasa ini gimana Pak? Iya kenapa, kan udah jalan kan? Ini kan berarti masih internal kepolisian. Sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Saya kira sebentar lagi diajukan ke pengadilan. Tapi ada perbedaan Pak. Di kasus Sambo, Baradae jadi GC, Justice Collaborator sama LPSK dikabulkan. Tapi AKBP Dodi ya, Kapolres, yang ingin membeberkan sesuatu, membuka sesuatu, ditolak atau tidak diterima oleh LPSK. Ya itu nanti aja. Saya mungkin LPSK punya pertimbangan lain karena saya hampir
setiap minggu paling enggak tuh ya berdiskusi dengan LPSK tentang berbagai kasus. Nanti kita lihat karena dia juga Pak Edwin Partogi, selektif. Edwin, Pak Hasto, iya. semua sering. Barusan saya juga ketemu ngobrol. Teman-teman saya juga kebetulan Pak. Iya, oh iya. Iya. Edwin tuh bagus. Iya. Mudah-mudahan ya setahun lagi habis ya, tapi mudah-mudahan ya tugas-tugasnya berlanjut lah. Siapa? Pak, tadi ngomong-ngomong barang disitaan menarik nih Pak, barang sitaan polisi. Nah, kenapa nggak ada mungkin selanjutnya dibuat dari pemerintah itu atau kepolisian atau MPR DPR atau DPR mempertimbangkan bahwa bagaimana kalau barang sitaan yang disita polisi itu tidak disita oleh polisi juga gitu Pak. Seperti di Amerika kan sitaan semua kan di US Marshal. Seperti kayak ya US Marshal yang menyita, jadi polisi tidak bisa menyita. Mungkin nggak Pak? Ya, dibuat badan lembaga tersendiri ya mungkin saja sebagai ide mungkin saja, tapi sekarang kan semuanya bisa menyita juga kan. Iya. BNN bisa menyita, polisi bisa menyita, itu siapa yang duluan aja. Terkadang sudah disita BNN diambil juga oleh polisi kan, dijemput perkara kami dan seterusnya. Ya yang begitu-gitu tuh ada gitu. Tapi ya kita kan orang banyak ya. Ya punya cara sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada yang kelihatannya jujur tapi licik, ada yang kelihatannya berangasan tapi sangat jujur. Itu namanya manusia, itulah. Perlunya kita bergaul dengan baik itu, mengenal setiap orang dengan segala karakternya kan gitu. Pak, Kanjuruhan, sepak bola. Sepak bola, Kanjuruhan. Kemarin juga ada orang tua korban, para korban, pengacara korban juga datang ke tempat saya yang membuka fakta baru tentang anaknya yang ternyata juga ada busanya banyak, mukanya hitam, membiru, dan banyak yang meninggal diduga bukan karena terinjak-injak saja, tapi kata diduga keracunan gas air mata, sampai mengeluarkan bau amoniak dari mulutnya, terus busa keluar banyak gitu kan, dan banyak kesaksian-kesaksian lain yang mereka beberkan. Ini udah Pak Mahfud kan ketua tim gabungan mencari fakta ya Pak? Gini, kesimpulan utama lepas dari soal racun atau kesimpulan utama bahwa kematian orang sampai 135 itu karena penembakan gas air mata. Itu kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Kesimpulan karena penembakan itu. Apakah itu racun atau tidak, yang pasti menjadi panik dan berdesak-desakan, sementara gas air mata pun juga menimbulkan sesak. Kalau orang punya itu sambil berdesak-desakan, sambil terinjak-injak gitu ya banyak yang mati. Apakah itu ada racun gitu? Menurut lab gitu belum ada yang menyimpulkan bahwa mati itu karena racun, tapi karena desak-desakan dan panik serta akibat ini merusak kulit dan sebagainya itu yang sampai ke nyawa itu kesimpulannya belum ada. Termasuk yang Anda temui itu yang punya 2 anak, itu ya kan anaknya diotopsi. Diotopsi ulang. Diotopsi ulang, tapi tidak ada racun. Kenapa? Karena anak ini meninggal di tempat yang tidak ada penembakan. Gitu. Sehingga dan itu udah lama juga ya. Sehingga itu tidak membuktikan apa-apa. Ya kita ikuti saja prosesnya, bahwa bagi saya ya itu harus diadili. Dan saya baru tadi ketemu dengan Wakapolda Jawa Timur Pak Slamet. Saya bilang tangani secara sungguh-sungguh karena masyarakat menunggu ini gitu. Masyarakat menunggu ini transparan. Kita tidak boleh main-main, tapi juga tidak boleh sembarangan kalau orang tidak salah disalahkan. Kalau kita sih di TGIPF itu kan ini jenjang-jenjang tertentu tuh harus disentuh juga gitu. Tapi kita terserahkan pada polisi lah, karena ini soal bukti. Soal bukti. Menurut Pak Mahfud sampai sekarang penyelesaiannya sudah cukup memuaskan? Belum ada yang memuaskan. Polisi pun merasa belum puas juga, karena juga upaya mencari bukti itu mengkonstruksi hukum kan tidak gampang. Anda orang hukum kan, mengkonstruksi dari ini 1, 2, 3 ada, ini ada, tapi ini belum ketemu kan, nggak bisa langsung masuk gitu kan. Jadi rangkaian sebab bersebab di dalam hukum itu kan harus ada. Nah itu yang tadi saya dengar Pak masih terus didalami. Pak bilang terus didalami. Memang masyarakat itu banyak yang tidak paham terhadap term hukum itu ya. Itu kan ada yang berteriak bahwa itu pelanggaran HAM berat. Itu bukan.
Itu mungkin kejahatan berat, iya, mungkin ya. Kejahatan berat iya. Iya, itu kan beda kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat itu. Walaupun total korbannya lebih dari 100 orang. Korban lebih 100 orang gitu. Seperti taruh kalau Sambo ini kalau nanti terbukti itu kejahatan berat, tapi bukan pelanggaran HAM berat. Itu kan beda. Kayak mengacu ke konvensi internasional kali. Nah, itu dia ya. Kalau pelanggaran HAM berat seperti kayak Holocaust, pembantaian G30 SPKI. Betul, gitu. Iya. Pembantaian G30 SPKI, kemudian peristiwa Timur-Timur, Abipura itu dianggap pelanggaran HAM berat. Iya. Tapi tidak bisa dijadikan juga KLB ya? Apa? Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa kalau kejadian luar biasa tuh force majeure kan biasanya terkait dalam hukum perdata ya. Iya. Kalau itu ya bisa saja dikatakan peristiwa luar biasa kan bisa. Itu tinggal istilah aja. Tapi kalau istilah hukumnya force majeure itu kan ada di keperdataan. Kalau ini bisa aja juga ya kita anggap luar biasa lah. Tapi dalam konteks kelompok apakah ini kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu kan. Karena kalau pelanggaran HAM berat itu yang boleh menetapkan itu hanya Komnas HAM. Iya kan? Menurut undang-undang. Nah, orang itu yang tidak tahu bagaimana tuh katanya Menko Polhukam orang mati gitu kok dianggap bukan pelanggaran HAM berat gitu. Satu, dia tidak tahu bedanya antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Iya kan? Kayak siapa teman artis itu Sirian itu kan membunuh orang, 11 orang dipotong-potong dari berbagai kota itu. Itu kejahatan berat. Apakah itu luar biasa ya luar biasa. Tetapi itu bukan pelanggaran HAM berat karena pelakunya bukan pejabat, bukan aparat yang dengan sengaja dan terstruktur kan gitu pelanggaran HAM berat itu. Gitu aja. Tapi berhubungan dengan pelanggaran HAM berat, ada kemarin soal KPP, HAM berat. Indonesia selalu masuk dalam daftar negara yang selalu ada pelanggaran HAM berat. Kalau itu maksudnya Dewan Keamanan PBB, tidak ada. Saya sudah ke sana. Dulu, Bang sering sih orang Indonesia masuk laporan Komisi HAM PBB. Itu terakhir terjadi pada tahun 2019. 2020, 21, 22 enggak ada. Saya baru ke PBB. Di PBB bersama teman saya di Dewan HAM PBB. Tidak ada yang ada itu, ada orang melapor. Nah, kalau melapor kan dicatat, tapi tidak dibahas. Orang boleh aja Anda pulang dari sini melapor aja di kantor Polhukam jadi pelanggaran HAM berat lalu dicatat sebagai laporan kan. Nah, itu ada, tetapi tidak pernah ada satu agenda pun di mana Indonesia dibahas. Yang terakhir tahun 2022 saya ke sana tanggal 13 Juni ada 49 negara yang disebut. Di situ Indonesia enggak ada. Enggak ada. Sudah 3 tahun tidak ada. Saya khawatir mudah-mudahan tidak ya tahun 2023 nanti muncul karena kasus Sambo ini bisa jadi kan. Takutnya, tapi kita usahakan bahwa kita selesaikan itu dengan baik gitu. Gitu aja. Pak. Kalau sebagai ketua Kompolnas juga berarti kan kepala Kompolnas, Komjak, ya kan? BLBI. Nah, ini Kompolnas, Pak. Banyak. Kompolnas tuh kan tugasnya mengawasi polisi harusnya, Pak. Iya. Tapi isinya juga banyak orang-orang polisi gitu. Itu nggak takut jadi ada kayak apa ya, Pak? Membela Korsa yang salah. Jadi mereka konflik kepentingan gitu. Kalau Bapak kan sipil gitu, Pak. Ya, jadi anggotanya itu yang polisi aktif tidak ada, tidak ada polisi yang sudah pensiun memang boleh. Anggotanya itu ketuanya Menko Polhukam, lalu Mendagri dan Menkumham. Lalu yang lain itu diseleksi, diseleksi kan, seleksi terbuka. Kebetulan ada polisinya 2 pensiunan sekarang. Yang lain ada wartawan, LSM, kemudian dari Muhammadiyah, NU yang diutus untuk mengawasi itu. Ya aturannya begitu kan, kita tidak bisa menutup. Apalagi soal polisi kan perlu juga keahlian polisi masuk di situ ya. Iya kan? Biar diimbangi orang yang bukan polisi kalau mau main-main gitu. Iya. Pak, ngomong soal polisi lagi nih. Kasus Sambo, Teddy Minahasa, Kanjuruhan, ini terjadi di satu periode yang sama. Di masa pemerintahan yang sekarang gitu. Iya. Kita bicara bukan pemerintahan lah, polisian yang sekarang. Kepolisian yang sekarang. Ini mungkin nggak Pak, ini akibat dari produk undang-undang
PP sorry, bukan undang-undang, PP nomor 2 2003 tentang yang mengatur kedisiplinan polisi, di mana ada yang namanya ankum, atasan menghukum, pendisiplinan kepada bawahan, bisa melakukan tindakan hukuman fisik. Jadi kan kasusnya kan hampir sama nih, bawahan yang tidak berani menolak perintah atasan. Kasus 2 ini kan kasus Sambo tadi Binasa kan hampir sama kan. Mungkin nggak PP itu ditiadakan atau dirubah atau? Ya nanti kita pelajari. Tapi menurut saya ya memang kewajiban polisi dan tentara itu memang harus tunduk ya pada perintah atasan gitu. Kalau enggak, dia misalnya nanti tidak terbongkar kayak gini lalu tidak tunduk gitu ya itu bisa kena akibat dia habis karirnya. Oleh sebab itu menurut saya seleksi untuk menjadi pimpinan unit di kepolisian dan TNI itu harus hati-hati, jangan orang sembarangan, nanti memerintahnya sembarangan juga, lalu sewenang-wenang dia kalau tidak dituruti, padahal perintahnya jahat. Tetapi ya itu, kalau salah milih pimpinan unit ya bisa terjadi yang kayak Sambo itu. Jadi serba salah kan? Karena dimanapun kan potensi kejahatan tuh ada, jangan lagi di kantor polisi yang memang banyak godaan untuk itu ya, banyak harta, banyak macam-macam lah di situ, banyak uang, banyak narkoba yang bisa dijual belikan. Jangan lagi di situ, tempat yang sangat rawan dengan kesewenang-wenangan. Di masjid aja banyak pencuri kok. Iya, kotak amal yang dicolong, Pak. Kotak amal dicolong. Sandal hilang semua, Pak. Takmir masjid di gereja juga sama. Orang jahat tuh kan di mana-mana ada. Kadang-kala saya kalau menghibur polisi ya, Anda tenang aja dicaci maki karena orang jahat tuh ada di mana-mana. Cuma karena Anda penegak hukum menjadi sorotan, saya bilang. Kan gitu. Begitu aja kalau saya. Tapi kan polisi kan setelah kita reformasi 98 dulu, polisi sudah berpisah dengan ABRI. Kan jadi bukannya lebih ke sipil kan, Pak? Sipil. Memang apa perlu pasti tindakan fisik polisi itu sipil gitu? Ya, tapi ada tindakan disiplin tertentu karena dia aparat keamanan, dia sipil tapi bersenjata. Jadi polisi itu kuatnya karena dia punya dua hal. Dua senjata besar. Satu senjata sungguhan yang bisa nembak, yang kedua senjata hukum. Dia yang menentukan penegakan hukum itu. Sementara hukum itu kan bisa saja dibalik-balik lah. Ya, saya dulu sudah pernah mengintroduksi istilah industri hukum kan. Hukum tuh bisa aja kalau misalnya Anda duduk dengan saya di sini, saya ingin kriminalisasi, bisa aja saya carikan pasal. Ya tangkap aja tuh melakukan ini. Meskipun enggak melakukan apa-apa, dicari pasal ketemu nanti. Tapi kan memang fenomenanya begitu sekarang, Pak? Iya, memang banyak yang begitu. Oleh sebab itu polisi itu harus baik gitu ya. Sejak sistem seleksinya harus baik gitu. Tetapi gini ya, untuk gimana? Agar kita tenang gitu. Polisi itu punya satker itu lebih dari 2.000 lah. Dia ada sampai ke tingkat desa. Artinya apa? Ribuan tempat dan situasi dia amankan setiap hari. Rumah sakit, jalan, pasar, dia amankan kan semua. Artinya sudah bagus ya. Ya kan? Kita merasa aman. Nah, kasus seperti Sambo ini kan muncul mungkin sebulan satu. Dari puluhan ribu yang ditangani ada satu Sambo, berikutnya ada satu Teddy Minahasa, berikutnya ada apalagi yang menjual istrinya itu di mana ya? Di Pamekasan, di daerah saya Madura lagi istrinya Ada lagi kemarin di tempat saya istri polisi yang mengadu suaminya menikahi adik kandung istrinya sendiri. Tadi hari ini baru ada istri polisi yang disiksa, diseret, diinjak sama suaminya yang oknum polisi. Ya ada yang begitu, tapi yang baik juga banyak kan. Lebih banyak yang baik. Yang mendirikan rumah yatim, ada yang gajinya setiap hari serahkan ke madrasah, itu saya lihat gitu, ada loh polisi. Yang begitu tuh banyak. Tapi dirusak itu apa? Karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, kita diajar itu sejak kecil kan. Sambo ini merusak seluruhnya. Padahal setuju, Pak? Iya, polisi itu baik lah ya. Kita senang, aman. Kita bisa tidur, bisa bepergian malam-malam kan di kampung-kampung. Bayangkan kalau Anda di Afghanistan gitu ya, atau di Syria gitu, orang mau keluar rumah takut, mau pulang takut, istrinya pergi, enggak balik lagi, itu banyak sampai sekarang. Kita kan enak gitu, karena kita punya polisi yang
bisa bekerja sama dengan rakyat. Tetapi polisi yang jahat juga banyak. Yang itu yang harus disikat tuh. Dan polisi yang baik-baik yang harus dapat naik pangkat, harus dapat jabatan, Pak. Iya. Ini jadi Sambo ini merusak kepolisian, Pak. Iyalah, sudah pastilah baru. Anda tahu, ya pasti tahu lah. Iya, ya. pasti, Pak. Dari gemes saya. Dari 88 tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri turun menjadi 28. Drastis. Iya kan? Iya. Turun jadi 28. Sesudah Sambo mengaku naik menjadi 52. Dan sekarang saya kira belum bergerak dari 60 gitu. Belum naik lagi, orang belum lagi. Ini padahal dulu Polri itu memberi kontribusi terbesar bagi kepuasan publik terhadap pemerintah. Karena pemerintah itu pada bulan Februari tahun 2022 tingkat kepuasan publiknya itu 76. Iya. Pemerintahan. Iya. Nah, Polri itu ada di atas itu. Jadi dia lebih tinggi sehingga sumbangannya terhadap rata-rata itu average-nya iya. Nolong sekali. Iya, nolong sekali. Polri dan selalu terbaik. Baru sesudah Sambo ini sekarang selalu terendah di antara 4 aparat penegak hukum. Ini menarik nih, Pak. Selain Menko Polhukam, Bapak kan juga aktivis, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Ini menurut Bapak nih, kedepannya ada masukan nggak, Pak, buat kepolisian kita setelah adanya Sambo, Teddy Minahasa ini gitu. Ada polisi yang tadi menjual istrinya gitu. Kira-kira harus ada reformasi apa, Pak? Pendisiplinan dan saya kira sebaiknya keterbukaan. Jangan ada pikiran untuk melindungi institusi lalu menutupi kasus. Diselesaikan diam-diam. Anda tahu ketika saya jadi ketua MK, dituduh di MK ada korupsi. Yang nuduh korupsi saya kasih uang teliti. Kalau benar lapor ke saya, kan gitu. Kasih modal malah ya. Kasih modal dan saya lindungi. Kamu perlu apa? Perlu uang, perlu tiket apa? Selidiki. Saya ndak ikut campur. Bongkar nih kalau kantor saya ada begitu. Untuk kasus itu tidak ada terbukti, tapi ada temuan lain yang kemudian mengantarkan ketua MK berikutnya ke penjara. Itu harus begitu dong. Ini harus ditiru berarti, Pak ya? Oh iya dong, menurut saya kenapa sih kita melindungi institusi kita? Yang harus kita lindungi ini negara. Bukan ada kan yang kemarin tuh saya ramai kasus misalnya soal penggundulan hutan. Penggundulan hutan, Pemanfaatan lahan tanpa alas hukum, banyak sekali. Saya bilang, oke lah, ini pengusahanya kita kasih maaf ya. Tetapi ini kan terjadi dari waktu ke waktu, sudah ganti 4 kali menteri, ganti sekian dirjen, kok terjadi terus, berarti itu menterinya salah, saya bilang. Gimana kalau kita selidiki sekarang? Menterinya Pak Mahfud bilang gitu? Saya bilang begitu kepada Presiden. Presiden setuju. Iya. Maksud saya, seperti lahan itu kan kita selalu dituduh pemerintah tuh mau ngobrol lahan. Saya tanya, datang mana ada ngobrol? Bukan sekarang, itu yang dulu. Iya. Sisa-sisa. Akibatnya sekarang ini. Saya bilang ke Presiden, Pak Presiden, gimana? Ini kan sudah ganti sekarang, ini peristiwa pertamanya tahun ini, sudah ganti 4 kali menteri. Mestinya beres ketika ganti yang pertama ini terus berlanjut, dirjennya, sekjennya sama. Saya bilang gimana kalau oke lah pengusahanya karena dia memang orang berusaha kita maafkan, kita suruh kasih denda berapa triliun gitu ya. Tapi ini kalau tidak diselesaikan di struktur pemerintahan tidak bisa, saya bilang. Presiden setuju. Pak. Nah nanti kita cari caranya ini karena banyak ini. Tetapi banyak yang dikduk loh, Pak. Pokoknya harus digunting yang begini, nggak bisa kalau kita. Ini yang begini nih yang kita harapkan ke pemimpin kita tuh begini gitu. Kenapa? Melindungi institusi begitu tahu, yang dulu ini dilindungi lagi. Malu kalau kantor ketahuan. Kalau saya enggak bongkar. Justru mulai semua yang begitu. Mulai dari kantor kita aja saya bilang yang paling dekat kalau main-main. Kalau saya begitu dulu waktu jadi ketua MK juga begitu. Orang rame kok begitu, ya enggak apa-apa saya bilang. Kan ibarat kita ini menjaga Indonesia itu bukan menjaga kantor kita Indonesia, jadi kantor kita tuh bagian dari Indonesia, saya bilang gitu. Ini sipil rasa militer. Pak, 2013 kalau nggak salah saya pernah ingat Pak Mahfud bilang 4 pilar di negara kita, 3 pilar sudah busuk, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tinggal hanya pers yang masih sehat. Iya. Artinya kebebasan berbicara, demokrasi, kebebasan untuk mengkritisi. Iya. Tapi sekarang kan ada undang-undang lagi yang baru bahwa barang siapa yang menghina presiden, kepolisian, DPR itu akan mendapat ancaman hukuman.
Enggak, itu sudah ada, Iya. sejak dulu. Sejak Iya. dulu Iya. sudah ada yang begitu. Iya. Ketentuan-ketentuan Iya. begitu Iya. kan banyak Iya. juga Iya. wartawan yang masuk penjara juga. Iya. Jadi tidak apa-apa, itu Iya. sudah didiskusikan. Iya. Misalnya kalau kritik tidak boleh diproses ke hukum. Iya, Harus selama kritik dibiarkan. Iya, selama kritik, dan Iya. ukuran-ukuran Iya. kritik itu diberikan di situ di undang-undang Iya. sesuai dengan Iya. usul Dewan Pers Iya. yang dikatakan kritik itu adalah setiap tindakan menyampaikan sesuatu untuk kepentingan masyarakat Iya. dan ada bukti-buktinya gitu. Tapi kalau Anda bilang Mahfud tuh kayak babi gitu kan, Itu namanya menghina ya. Iya, nggak boleh dong. Itu saya setuju, nggak boleh itu. Iya. Iya, nggak boleh. Iya. Itu pun undang-undang yang sekarang menyatakan Iya. itu delik aduan. Misalnya saya dibilang, Mahfud babi, saya diem aja nggak apa-apa. Iya, yang melapor harus yang bersangkutan. Iya, betul. Iya. Masa saya kira orang yang beradab setuju dengan itu, terus apa yang mau dipersoalkan Iya, dari. iya. Tapi seumpama pun masih ada yang tidak setuju, ya silakan, kan ini negara demokrasi, bawa ke Mahkamah Konstitusi lah. Jadi Cuma pengertiannya tadi ya, menghina sama mengkritik berbeda. iya. Cuma saya katakan, kalau ini negara demokrasi, jangan kalau Anda tidak setuju lalu pemerintah melangkah, lalu Anda bilang pemerintah otoriter. Oke. Apa hak Anda menahan pemerintah? Iya. Orang lain setuju, kok lah harus nunggu Anda setuju? Kan ada mekanisme Iya. demokrasi yang bisa di... Tapi Pak Mahfud tetap berpendapat bahwa kita bebas belum mengkritisi siapapun. Oh iya, Selagi iya. itu emang untuk kebaikan kan. Oh iya, saya tiap hari dikritik, Anda pasti tahu lah di medsos di mana, enggak apa-apa, asal jangan memfitnah, jangan menghina. Betul. Kritik ayo dong, aduh. Iya. Pak, itu kebijakannya salahnya enggak apa-apa. Iya. Mari kita Dan harus ada jalan. solusinya, ya. Iya, harus ada solusi. Jangan berhenti karena Anda enggak setuju lalu kebijakan enggak jalan gitu. Enggak, jalan. Kalau salah nanti perbaiki kan gitu. Ini namanya demokrasi. Oke. Pak, terakhir Pak, penutupan. Oke. Politik identitas. Ini mau pemilu Pak, 2024. Suhu politik panas pasti kan. Ini ada nggak? Ini kan kita sadar masyarakat kita sekarang terpecah-pecah Pak. Sejak beberapa tahun terakhir. Ya. Politik terpecah, identitas ya. Gimana Pak? Ada upaya apa dari pemerintah untuk mengembalikan masyarakat ini seperti dulu, jadi sama-sama lagi, masyarakat madani yang sesungguhnya gitu? Ya, itu salah satu kekhawatiran Iya. saya ya. Iya. Kan Pak Jokowi udah pasti tidak ikut pemilu lagi, Iya. sudah selesai. Dipastikan Pak Jokowi tidak ikut pemilu lagi. Iya kan sudah habis. Tidak ada 3 periode juga Pak? Tidak ada. Walaupun bagus Pak Jokowi sekarang. Iya, enggak boleh Kak. Iya, Kalau bagus terus diperpanjang, nanti ada orang bagus lagi, Oke. diperpanjang lagi, Iya, terus iya, kapan? Demokrasi itu, konstitusi itu membatasi waktu dan membatasi lingkup Yes. kekuasaan. Setiap Iya. orang punya Iya. waktu berkuasa, Iya. punya lingkup. Nah itu, oleh sebab itu Pak Jokowi sudah tegas, siapkan pemilu dengan baik. Tapi memang saya risau politik identitas ya. Sekarang ini pembelahan itu terjadinya begitu. Kita kan tidak bisa memungkiri sekarang ini ya. Yang terjadi itu calon ini mewakili golongan tertentu. Iya, golongan tertentu, calon ini dan semakin panas. Saya tidak tahu, ini kan masih ada waktu ya. Iya. Jalan keluarnya apakah sekalian dikuatkan yang satu atau ini digabung aja agar bersatu gitu. Itu kan bagian dari pilihan ya. Oke. Misalnya begini, Anda dan saya, Iya. saya enggak suka politik identitas, Anda sangat identitas. Iya. Apa kita dorong agar saya yang menang dan Anda habis, zero sum game, Oke. ya? Atau bergabung aja lah, ini kan bangsa gitu. Nah ini pilihan-pilihan yang harus kita lakukan dalam waktu 5 bulan ke depan gitu ya, agar menurut saya sih yakin pemilu itu akan berjalan baik, tapi beyond the election itu, ya itu yang satu soal polarisasi itu politik identitas, yang kedua soal korupsi. Iya. Itu kekhawatiran saya. Saya juga sangat ngeri besar Pak. Iya, Anda dari luar sudah ngeri. Iya. Saya yang di dalam nih tahu, waduh gimana nih kayak gini. Ya kayak itu tadi, Iya. korupsi turun temurun itu, Iya. lalu yang disalahkan yang sekarang. Misalnya kalau saya menyelesaikan korupsi di situ, wah itu pejabatnya yang ini. Ketika kita selidiki ke sana, pejabatnya tiba-tiba dipindah. Iya. Dia sudah nggak ngurusi itu katanya, hilang kasusnya. Itu banyak sekali yang begitu itu. Dan presiden tahu itu. Iya. Itu
Yang agak keras kan Presiden pidato di Bali kapan tuh awal tahun 2002 itu ya. Karena banyak sekali kalau ada aparat penegak hukum, polisi atau apa itu kalau baru diangkat tuh yang disuani preman. Ya. Bukan tokoh ada, tokoh agama. Maka Presiden malah waktu di Bali tuh para polisi kalau kamu baru diangkat jangan suan ke preman, yang dituani tokoh masyarakat ya. Itu suan preman katanya biar dia tunduk, bagi-bagi tugas biar dia tidak ini macam-macam. Ya bukan begitu dong, polisi ya lawannya preman. Iya kan begitu. Ya. Nah yang begitu itu karena banyak yang polisi itu mau tidak mau bekerja sama dengan koruptor, jaksanya juga dan sebagainya. Itu banyak, tetapi jauh lebih banyak yang bagus. Kalau lebih banyak yang jelek pasti negara ini sudah hancur. Tapi jauh lebih banyak yang begitu tuh mungkin hanya ya tidak sampai 5% lah dari keseluruhan jumlah polisi. Tapi pengaruhnya besar terhadap dunia penegakan hukum kita. Tadi penggabungan politik identitas dengan yang satu lagi itu bukan wacana mau proporsional tertutup, Pak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak ada hubungannya, Pak ya? Enggak ada hubungannya proporsional tertutup. Enggak ada hubungannya. Maksud saya kan pilihan-pilihan politik untuk kepemimpinan nasional itu. Kalau proporsional tetap ada pemilu kan di 2024? Hah? Tetap ada pemilu. Iya, tetap ada pemilu. Dengan proporsional terbuka? Itu terserah MK nanti ya. Terserah MK. Tapi apapun keputusan MK, apakah terbuka atau tertutup itu tidak akan mempengaruhi tahapan-tahapan pemilu. Karena cuma tinggal ngubah aja ketentuannya. Kalau yang diusulkan ini kalau tertutup berarti kalau dapat 2 kursi ya nomor 1 dan 2 kan gitu. Kalau terbuka tinggal yang suara terbanyak kan gitu aja. Tapi persiapannya selama ini kan udah ada budgetingnya, biayanya semua. Tidak ada hubungannya dengan biaya itu, cuma nanti cara menghitung aja, cara menentukan pemenang aja. Apalagi sekarang kan belum dibuat itunya formnya. Oh, formnya. Iya kan nanti form kan dibuat nanti pada bulan November kira-kira mulai dicetak. Jadi kalau misalnya 3 bulan lagi, saya kira terlalu lama. Mungkin sebulan lagi MK sudah memutus gitu, itu tinggal gampang. Kita lihat menyelesaikan tertutup terbuka ya. Kita lihatlah nanti. Oke Pak. Oke. Sebelum masih banyak yang mau kita omongin nanti sebenarnya ini proporsional tertutup tadi masih panjang lagi tuh mengenai kemajuan atau kemunduran demokrasi. Belum lagi soal mafia tanah, mafia hukum, perundang-undangan banyak sebetulnya. Nanti kapan kita ketemu lagi Pak ya? Lain kali. Siap, Lain kali kita atur yuk. Senang bicara dengan Pak Mahfud. Idola saya. Uya. Iya Pak. Yuk. Terima kasih. Kapan Bapak dihipnotis ya Pak? Oke. Salam buat Pak Jokowi juga. Yuk, nanti saya sampaikan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.